ingin membahas tentang kesalahan pengucapan atau perkataan imbuhan dalam bahasa Indonesia. Saya Salman Al-Farisi. Dan saya Diana Natrisa. Saya Rina Aulia. Saya Diana Arvina. Nah, baik teman-teman sekalian semuanya. Di sini saya akan membahas tentang 3 kesalahan atau pengucapan atau perkataan dalam bahasa Indonesia yang berhubungan me. Jadi di sini saya ingin membahas tentang 3 kesalahan perkataan tersebut dalam membuat kalimat dan seharusnya apa yang harus diperbaiki dalam perkataan tersebut. 3 perkataan tersebut, yang pertama saya ambil dari mensiasati. Itu semua hanya kedok untuk mensiasati peraturan. Nah, di sini mensiasati, kita garis bawahi mensiasati. Itu kesalahan, seharusnya itu menyiasati. Kata dasarnya siasat. Imbuhannya itu me plus s plus vokal. Kata yang kedua yaitu saya ambil dari menyukur. Jadi saya membuat kalimatnya, jangan menyukur janggut dan kumis terlalu sering. Seharusnya dia tidak menyukur, tapi seharusnya itu mencukur. Perlu digarisbawahi, seharusnya mencukur, bukan menyukur. Itu salah besar dalam imbuhan kesalahan bahasa me. Jadi kata dasarnya cukur, imbuhannya men. Kata yang ketiga yaitu mempraktikkan. Jadi saya buat dari kalimat, kita berhak mempraktikkan agama masing-masing. Jadi seharusnya bukan mempraktikkan, seharusnya kata-kata yang benar itu mempraktikkan kalau dalam bahasa Indonesia yang benar. Jadi perlu kita garis bawahi, seharusnya mempraktikkan bukan mempraktikkan. Kata dasarnya yaitu praktik, imbuhannya me plus p plus konsonan atau mem huruf p tidak lulu. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman saya. Mungkin saja. Nah, di sini saya akan membahas tentang 3 kesalahan dalam pengucapan atau penggunaan imbuhan me dalam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah menyontek. Yang kedua adalah mentaati, dan yang ketiga adalah mencuci. Itu kalimatnya ada di video sebelah. Nah, sahabat bahasa, kita seringkali menggunakan kesalahan imbuhan me dalam bahasa Indonesia nih. Contohnya gimana tuh? Contohnya mencontek. Kalimatnya tuh ia mencontek setiap ujian. Itu salah ya teman-teman. Seharusnya itu ia menyontek. Kata dasarnya adalah contek. Jadi ia menyontek setiap ujian, bukan ia mencontek setiap ujian. Nah, ada lagi nggak sih contoh yang lain? Ada dong. Contohnya gini, mentaati. Itu salah ya teman-teman. Yang benar itu adalah menaati, bukan mentaati. Contoh kalimatnya gimana sih teman-teman? Contoh kalimatnya gini, kita harus mentaati peraturan lalu lintas. Nah, yang benar adalah kita harus menaati peraturan lalu lintas. Nah, nggak cuma itu aja ya teman-teman, ada juga nih yang lain. Teman-teman pernah dengar kata menyuci nggak? Pasti pernah dengar dong kata menyuci. Nah, kata menyuci ini salah ya teman-teman. Yang benar itu adalah mencuci, bukan menyuci. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh teman. Baiklah, saya akan melanjutkan kesalahan dalam menggunakan imbuhan me dalam bahasa Indonesia. Di sini saya akan memberi contohnya seperti Nia sedang memerhatikan guru itu mengajar.
Kata memerhatikan dalam bahasa Indonesia itu salah, seharusnya diganti dengan memperhatikan. Contoh kalimat yang benar ialah Nia sedang memperhatikan guru itu mengajar. Kata memperhatikan, kata dasarnya adalah hati dan imbuhannya memperkan. Dan kalimat yang kedua, masyarakat makin giat mensuarakan aspirasinya. Kata mensuarakan itu salah dalam bahasa Indonesia yang seharusnya diganti dengan menyuarakan. Kalimat yang benarnya ialah masyarakat makin giat menyuarakan aspirasinya. Kata menyuarakan, kata dasarnya ialah suara dan imbuhannya tambah subjek tambah vokal, yaitu seperti MENY. Dan kalimat yang ketiga, contoh kalimatnya yaitu siapa yang pertama kali mempopulerkan lagu ini. Kata mempopulerkan itu salah, seharusnya menggunakan memopulerkan. Kalimat yang benarnya ialah siapa yang pertama kali memopulerkan lagu ini. Kata memopulerkan ini, kata dasarnya ialah populer dan imbuhannya tambah P tambah vokal. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan tentang 3 kesalahan pengucapan penggunaan imbuhan me dalam bahasa Indonesia. Yang pertama itu menyukseskan, yang kedua memperhitungkan, yang ketiga mentraktir. Baik, contoh yang pertama yaitu mensukseskan. Kita semua harus mensukseskan Asian Games. Itu kalimat yang pertama. Contoh kalimat yang kedua yang benar yaitu kita semua harus menyukseskan Asian Games. Contoh yang kedua tentang memperhitungkan. Contoh kalimatnya seperti pemerintah memperhitungkan besaran iuran BPJS. Sedangkan kalimat yang benar yaitu pemerintah memperhitungkan besaran iuran BPJS. Contoh yang ketiga yaitu contohnya kalimat yang benarnya itu mentraktir. Contohnya kalimatnya itu Yusti mentraktir temannya yang ulang tahun. Sedangkan kalimat yang salah yaitu Yusti mentraktir temannya yang ulang tahun. Nah, teman-teman, itu tadi adalah beberapa contoh yang sudah kelompok 1 sampaikan tentang kesalahan penggunaan imbuhan me dalam bahasa Indonesia. Jadi, tadi ada teman-teman saya sekalian sudah menyampaikan tentang kesalahan pengucapan imbuhan me yang benar dan yang salah ya teman-teman. Jadi, teman-teman sekalian jangan sampai salah untuk menggunakan imbuhan me dalam bahasa Indonesia. Nah, ternyata imbuhan me ini mempunyai hukum-hukum yang harus kita ketahui supaya kita lebih memahami tentang imbuhan me. Nah, yang pertama adalah imbuhan me mempunyai hukum yang namanya K, P, S, T, di mana huruf pertama pada kata dasar berawalan K, P, S, dan T yang diikuti oleh vokal akan luluh jika mendapat awalan me atau toh. Nanti bakalan ada contohnya di sini. Nah, yang kedua, huruf pertama kata dasar yang berawalan P yang diikuti oleh konsonan tetap akan luluh jika mendapatkan awalan P. Dan yang ketiga, itu ada pengecualian ya teman-teman, yaitu kata mempunyai. Nah, kata mempunyai ini dianggap lebih mudah diucapkan oleh pengguna bahasa Indonesia daripada kata mempunyai dan dianggap sudah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat sekarang. Sekian video dari kami yang berjudul kesalahan pengucapan dalam imbuhan me di bahasa Indonesia.